Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Henry Simon Masih. Kali ini saya akan mendemokan tentang loading data menggunakan Pentaho, serta saya akan menampilkan reportnya di Pentaho BI ya, atau namanya bisa disebut Pentaho Server. Jadi saya akan melakukan proses dari loading data dari CSV sampai masuk ke report ya, dengan menggunakan Pentaho. Oke, beberapa poin yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menggunakan source data yaitu CSV, sehingga simpel aja. Dengan database-nya saya akan menggunakan Teradata. Dan tools untuk ETL-nya saya akan menggunakan Pentaho DI Community Edition. Jadi ini adalah free. Lalu setelah masuk ke dalam database, saya akan menggunakan BI report yaitu Pentaho Server. Dan saya akan menggunakan plugin Psychoanalytics sehingga lebih memudahkan. Ya, kalau defaultnya Pentaho itu agak sulit ya create dashboardnya. Jadi Anda harus menggunakan plugin, di mana plugin ini Anda harus daftar dulu di website SciQ-nya untuk mendapatkan license, walaupun license-nya itu adalah yang community edition. Tapi Anda tetap perlu license-nya. Dan ketiga, saya akan membuat jadi kalau yang nomor 2 ini saya akan membuat skemanya di web ya, dengan bantuan dari Pentaho server itu dari web. Sementara yang nomor 3 ini saya akan membuat skemanya itu menggunakan aplikasi Pentaho Windows application yang bernama skema browser. Ini kalau biasanya untuk skema yang lebih advance ya, yang lebih sulit, lebih kompleks, Anda menggunakan skema browser. Sementara kalau skema yang simple Anda bisa menggunakan dari BI report saja, dari web saja. Oke, mari kita mulai. Oh ya, sorry, pertama saya akan cleaning dulu. Tabelnya akan saya hapus dari Teradata. Ini akan saya hapus tabelnya. Oke, sudah dihapus. Lalu saya akan meload data dari CSV dengan menggunakan Pentaho. Oke, mari kita cek dulu data source-nya. Jadi di sini saya ada 3 buah data source. Ada customer, ada product, dan ada sales. Jadi sales itu adalah fact table-nya. Dimana kita coba lihat dulu isinya dari sales. Jadi sales itu berisi 3 buah kolom, customer ID, product ID, dan quantity. Saya buat simple aja skemanya. Jadi customer ya, ini customer yang beli, produknya, nama barangnya apa, dan quantity jumlah barang. Di sini pakai ID. Jadi ini adalah fact table-nya nantinya. Lalu ada dimensionnya, produk. Simple aja juga produk. Jadi ada product ID, ada product name, price, stock. Walaupun saya tidak akan pakai, yang saya pakai nanti cuma ada 2 aja. Satu aja sebenarnya, product name saja. Yaitu buku atau roda. Ini saya sampelnya. Dan saya akan load dari table customer ya. Ini data customer. Jadi ada customer ID, customer name, alamat, dan gender code. Ini ada 3 buah record. Ada Henry Simon, Donald, dan Dina. Oke, mari kita mulai. Jadi ini datanya sudah kita persiapkan. Tipenya CSV, delimited. Nah, pertama kita tentu selain mencek data source-nya, kita harus mencek pula target table-nya. Jadi kita harus create dulu target table-nya di Teradata. Ini syntax create table-nya. Jadi saya samakan dengan data source-nya. Ini di sini ada 3 kolom, customer ID, name, dan alamat, dan gender code. Lalu unique ID, unique primary index, customer ID. Di sini saya juga create table product. Kolomnya juga sama. Dan terakhir ada tabel sales. Dan ini adalah kolomnya. Oke, mari kita create tabelnya di Teradata. Oh ya, Anda bisa pause ya kalau Anda mau mencatat note-note dari untuk create table ini. Jadi saya akan coba create tabelnya. Oke, sudah di-create. Kita bisa coba refresh di sini. Ya, Anda bisa coba query. Data select. Oke, coba ini masih kosong. Oke, tabelnya sudah kita create.
Lalu kita akan coba create transformasinya. Oh ya, di sini saya tidak akan mendemokan bagaimana cara penginstalan ya. Anda mestinya sudah bisa menginstall Pentaho DI. Ini programnya adalah program klien ya. Jadi Anda bisa jalankan dari program komputer klien. Anda cukup copy saja zip-nya. Mungkin Anda perlu tambahkan jar-nya di dalam folder lib. Misalkan Anda perlu connect ke Teradata ya, Anda perlu tambahkan Teradata JDBC ke folder lib di dalam Pentaho tersebut. Setelah itu Anda bisa menjalankan spoon.bat atau SH. Kalau bat untuk di Windows, sementara SH di Linux. Ini sudah saya jalankan. Ini adalah spoonnya. Nah, di sini ada dua buah tipe yang perlu kita ketahui, yaitu transformasi dan job. Jadi kalau transformasi itu adalah detailnya untuk koneksi ke table, sementara job itu adalah kumpulan transformasi. Jadi pertama kita bikin transformasi dulu. Dalam transformasi ini kita perlu input. Inputnya itu adalah CSV, simpel-simpel saja. Lalu kita butuh output. Jadi ini tidak ada transformasi khusus. Kita baca dari input, lalu kita masukkan ke output, yaitu table output. Di sini Anda bisa gunakan shift untuk menjalin koneksi. Lalu Anda sebut main. Di sini Anda bisa sebut. Misalkan file name itu tadi kita bisa browse. Sampai dari C, gtem, pupuk data, DI, customer. Di sini dia bisa otomatis langsung mengetahui. Kalau misal Anda coba get field, dia akan bisa langsung tahu. Nah, dia bisa langsung tahu. Ada namanya, nama kolomnya, jadi tidak perlu kita sebut satu-satu. Dia otomatis tahu. Anda juga bisa preview. Ya, berikut datanya. Oke, kita close. Lalu kita masuk ke outputnya. Di sini kita perlu membuat koneksi dulu. Kalau tidak ada, kita bisa new. Dan kita bisa membuat dengan koneksi Teradata. Di sini saya sebut Teradata ya. Dimana hostnya saya sudah ada nama TD. Database name-nya ada test. User dan password adalah sama. Lalu kita bisa testing. Lalu dia akan memberitahu successfully. Nah, ini udah sukses. Berarti kita oke. Kita bisa di sini kita mau ke table apa? Kita bisa browse. Ini kita masuk ke table schema-nya itu udah tes. Target table-nya juga kita bisa browse. Ini adalah tes customer. Kita sebut trunket table. Dan kita bisa cek database field-nya jika kita mau get fields. Nah, ini sudah ada. Lalu di sini kita bisa cek dulu tabelnya ini masih kosong. Kita bisa tes run. Coba run. Oh. No. Oke, ini perlu save dulu. Jadi saya akan save untuk testing saja. Transform 2 tes. Oke, saya sudah save. Lalu saya akan coba run. Ya, sukses. Kita bisa cek. Ya, datanya sudah masuk. Nah, berikutnya karena ini CSV-nya sama, kita bisa copy, kita bisa klik and drag, dan kita bisa paste. Bisa ke paste atau kita pakai keyboard shortcut. Kita 2 kali kita copy, maka dia akan 2 kali. Sangat gampang bukan kalau untuk meload CSV. Ini tinggal kita edit saja, kita ganti dari mana filenya, ini juga kita bisa ganti filenya dari mana. Target table-nya juga kita bisa ganti. Karena ini sudah pernah saya buat, jadi saya tidak akan men-save. Ini saya cukup save saja. Tapi saya akan mengopen yang sudah pernah saya buat. Ini kalau Anda lihat ini adalah transform 1. Nah, ini sudah saya buat. Ini juga sudah saya rapikan, namanya sudah saya rapikan dan sebagainya. Kira-kira nanti seperti ini. Ini adalah transformasinya. Lalu kita perlu membuat job-nya. Karena kalau kita mau menjalankan dari command prompt, kita harus menjalankan job-nya. Tapi kita tidak bisa menjalankan transform-nya. Jadi
Kedua, kita harus membuat transformnya ya. Sorry, kita harus membuat jobnya. Di sini kita bikin dulu startnya. Lalu kita bilang bahwa kita mau menjalankan transformasi. Lalu kita pakai shift. Dan di sini kita bisa sebut transformasi apa yang mau kita jalankan. Di sini kita bisa sebut path-nya yang tadi. Pupuk data, DI, dan ini adalah yang tadi yang saya buat. Lalu oke. Lalu kita bisa save. Karena ini juga pernah saya buat sebelumnya, jadi saya tidak perlu men-save. Kita coba open saja. Namanya job load. Kurang lebih juga sama. Di sini kalau kita lihat, ini saya tidak ada repeat, ini cuma sekali jalan saja. Dan tidak ada scheduling juga. Nanti kita schedule dari command prompt. Karena kalau schedule di sini dia harus open terus Windows-nya. Jadi saya tidak schedule di sini, dan ini jobnya yang menyebutkan dia menjalankan program ini transform 1. Oke, ini kita save. Berikutnya nanti kita bisa jalankan dari command prompt. Oke, ini create jobnya. Nah, ini lalu saya akan memberitahukan cara menjalankan dari command prompt ya. Jadi Anda bisa membuka command prompt di sini. Lalu ini adalah sintaknya. Jadi Anda perlu cari di mana Pentaho Data Integration punya folder, lalu Anda cari di folder Data Integration, Anda cari nama program yang nama kitchen.bat. Jadi kitchen.bat ini adalah program untuk menjalankan job yang tadi kita telah buat. Ini adalah jobnya, jadi ini cara menjalankannya, kitchen filenya, dan ini adalah loggingnya. Loggingnya basic saja. Kita cek di Teradata. Ini adalah kita cek di test.sales. Ini belum ada. Lalu kita juga di produk belum ada juga. Ya, dua-dua belum ada. Lalu kita coba jalankan dari command prompt. Oke, kita tunggu hasilnya. Mungkin saya akan pause ya, biar cepat. Nanti Anda tinggal melihat hasilnya saja. Oke, ini sudah berproses, dia berjalan. Ya, nah ini kayaknya sudah selesai nih. Oke, sudah selesai, 19 second. Nah, lumayan. Kita coba query. Ya, sudah masuk. Ya, ini juga sudah masuk. Oke, jadi task pertama sudah kita laksanakan, yaitu loading data dari CSV masuk ke Teradata Database dengan menggunakan Pentaho DI. Berikutnya adalah task nomor 2, kita akan membuat BI report ya, dengan Pentaho Server ya, dengan menggunakan Saiku Analytics. Jadi kita buka dulu browsernya. Jika ini juga gampang, Anda tidak perlu install, Anda cukup copy saja filenya, lalu Anda jalankan start pentaho.bat. Dan di sini default loginnya adalah admin password. Admin password, Anda login. Nah, ini pertama yang Anda harus perhatikan adalah Anda harus menginstall Saiku Analytics. Anda bisa cek ke Marketplace, atau Anda bisa download juga dari URL di Pentaho Marketplace. Jadi bukan lewat sini ya Marketplace, tapi dari pentaho.com/marketplace Anda bisa download. Kalau saya sih downloadnya dari situ ya. Kalau download dari sini saya coba tadi error. Jadi ini Saiku Analytics. Nah ini. Oh ini. Ada satu hal juga yang Anda perlu perhatikan, bahwa saya menggunakan Pentaho versi 8 ya. Kalau Anda menggunakan Pentaho versi 9 tuh belum disupport. Jadi tidak akan ada pilihan Saiku Analytics. Jadi di sini saya menggunakan Pentaho versi 8. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau data integratornya Anda bisa gunakan yang terbaru, tidak masalah. Tetapi kalau Pentaho servernya, gunakan yang versi 8 jika Anda ingin menggunakan Saiku Analytics. Jadi Saiku Analytics ini adalah plugin yang memudahkan kita lah dibandingkan dengan defaultnya dari Pentaho itu sendiri. Oke, setelah kita install Saiku Analytics, nanti kita bisa create new, ada pilihan Saiku Analytics. Tapi kita belum masuk dulu ke situ. Kita akan bikin data source-nya dulu. Jadi kita kan sudah ada data source table-nya di Teradata, maka kita akan bikin dulu skemanya mengacu ke data di Teradata tersebut. Jadi kita bikin connection dulu. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kita gunakan Teradata ya. Jadi saya akan menamakan Teradata.
browser. Ini hostname td tes. Kita bisa tes. Oke, succeed. Sudah jalan connectionnya. Kita save. Setelah kita buat JDBC-nya, kita bisa gunakan create data source untuk skemanya. Di sini kita bisa sebut kita dari database. Kita bikin nama Teradata Browser 2. Di mana datanya adalah Teradata Browser. Kita analisis dengan menggunakan star schema. Di sini kita tentukan tabelnya. Kita ambil dari tes ya skemanya. Nah, ini ada tabelnya 3 biji yang tadi kita masukkan. Oke, lalu kita harus sebut fact tabelnya, yaitu adalah sales. Di sini kita harus menentukan joinnya antara sales dengan customer, yaitu customer ID. Kita create joinnya. Lalu dari sales ke product, kita harus sebut product ID ke product ID. Oke, lalu finish. Ini mungkin kalau yang join simple-simple atau yang cuma star schema, kita bisa menggunakan data source wizard dari web ya. Tapi kalau yang lebih advance, mungkin Anda harus menggunakan skema browser. Berikut di tes 3 nanti saya akan mencontohkan menggunakan skema browser. Jadi sekarang kita yang simple saja dulu dengan web browser. Kita bikin skemanya. Finish. Oke. Baru kita bisa bikin reportnya. Tadi kan kita sudah bikin skemanya. Kita pilih Psychoanalytic. Kita create new query. Dan di sini sudah muncul Teradata Browser 2 yang tadi kita bikin. Ini coba kita refresh dulu ya. Oke, Teradata Browser 2. Di sini kita tinggal bisa klik and drag, udah gampang sekali. Misalnya kita mau lihat jumlah quantity di dalam measure. Lalu kita mau lihat nama customer di row. Ya, kita bisa langsung lihat siapa customer name-nya, quantity-nya. Lalu kita juga bisa lihat produknya, product name-nya di kolom. Nah, ini sangat mudah. Dan kita juga bisa mengganti datanya. Ingat ya, secara default itu dia akan di-catch. Di-catch itu bagus untuk performance. Tetapi kalau untuk testing mungkin kita mau cek perubahan data dengan cepat ya. Di sini saya ada beberapa metode untuk clear cache ya. Jadi clear cache itu Anda bisa menggunakan URL. Jadi waktu Anda menjalankan ETL, setiap kali selesai update data, Anda bisa jalankan eksekusi perintah ini cool untuk clear cache. Atau Anda juga bisa mengubah config. Anda disable cache. Jadi kalau disable cache, maka dia akan selalu mengambil data terbaru dari database. Kelemahannya ya mungkin dia akan jadi lambat ya kalau datanya besar ya. Tapi ya kelebihannya data kan langsung terreflect tanpa Anda perlu merefresh secara manual. Contoh ya, ini kalau kita lihat Andrew Simon quantity-nya untuk roda adalah 4. Saya akan mencoba mengupdate di sini. Syntax update-nya mana ya? Oke, ini ada update-nya. Oke, ini ada contohnya. Di sini saya akan mencoba mengupdate customer 1 dan 2. Oke, saya akan update menjadi 30 misalnya. Oke, coba kita query. Ya, udah jadi 30. Di sini bisa kita coba refresh. Ya, sudah terupdate jadi 30. Kita juga bisa mengupdate namanya mungkin. Set namanya. Oh, nggak bisa ya kalau nama di sini. Oke. Ya, intinya dia sudah terreflect. Kalau di mesin Anda mungkin Anda tidak akan berubah karena Anda belum men-set supaya cache-nya itu di-disable. Jadi itu yang Anda patut perhatikan ya. Anda bisa mengubah dengan cara manual, dengan cool, atau dengan mengubah config di folder ini. Di mana Penthouse Server di mana Anda menginstall, lalu ada file bernama Mondrian Properties. Anda cari disable cache, Anda rubah menjadi true. Oke, ini adalah cara yang mudah ya. Nomor 2 untuk meng-create report dari skemanya dari web. Bagaimana kalau kita menggunakan yang advance? Kita menggunakan skema browser. Di sini saya juga akan mencontohkan. Jadi kita
download juga, bisa kita download di Pentaho, ada namanya skema browser, singkatannya SWB kalau nggak salah, SWB, Pentaho/SWB. Ini contohnya ya, oke, ini adalah skema browser. Mungkin saya akan close dulu. Bagaimana cara close-nya? Oh ini, oke. Oke, pertama kita akan membuat new skema ya. Kita bisa buat new skema. Oke, ini sudah tercreate new skema. Kita bisa namakan misalnya skema Teradata. Oke, lalu kita bisa membuat add cube. Di sini kita bisa tambahkan tabelnya. Oh ya, sorry, di sini Anda harus membuat koneksi terlebih dahulu. Anda pilih Teradata, Anda ini sebut hostname-nya, bisname dan segala macam, lalu Anda tes. Oke, ini sudah sukses. Setelah itu Anda bisa langsung memilih skemanya di sini. Oke, jadi ini kita klik ya skemanya, lalu kita pilih skemanya adalah tes. Ya, ini ada skemanya. Jadi sini kita tambahkan tabelnya, lalu kita tambahkan dimensionnya. Di sini juga kita bisa nambahkan levelnya dulu. Sorry, ini saya akan nambahkan cube-nya adalah sales. Ini saya akan disable cache juga. Oh ya, saya akan add dulu measure ya. Measure apa yang akan dihitung? Yang akan dihitung adalah penjualan misalnya. Jumlah penjualan maksudnya ya. Saya akan sum, di sini saya akan sum. Apa yang akan saya sum? Di sini Anda bisa pilih. Oh sorry, tabelnya belum saya pilih ya. Ini tabelnya adalah tes. Tabelnya adalah sales. Baru di sini adalah bisa kita klik ya. Ya, dia lagi processing. Nah, ini adalah quantity, jadi akan disum jumlah quantity-nya. Kita namakan penjualan. Lalu di sini dimension, kita harus menambahkan hierarki. Dia sudah ada hierarkinya. Lalu kita tambahkan tabelnya. Tabelnya itu adalah saya mau bikin dimension customer misalnya. Di sini saya bukan tes, tabelnya adalah customer. Dan di sini saya akan namakan hierarkinya adalah customer. Dengan saya add level dulu. Apa yang akan saya tambahkan? Ini adalah customer name. Dengan kolomnya Anda bisa sebutkan. Anda tidak perlu mengklik lagi tabelnya ya. Anda cukup aja customer name. Ya, sudah selesai. Anda sebut primary key-nya. Primary key adalah customer ID. Ini adalah primary key-nya. Foreign key-nya ini adalah foreign key ke sales-nya, ke fact table-nya ya. Ini adalah customer ID. Oke, lalu saya akan menambah, ini adalah, sorry, ini juga customer ya. Jadi ini adalah dimensi customer. Lalu saya juga akan menambahkan dimension product. Sorry, product. Di mana foreign key-nya itu adalah product ID. Oke. Lalu saya akan menambahkan table dan hierarki. Di sini saya akan tambahkan table produk. Dan saya akan tambahkan level. Ini kita ignore aja. Nanti kita namanya saja. Product name. Oke, sudah selesai. Jadi saya ada dua buah dimension, customer dan product, di mana di dalam dimension customer itu saya cuma ada objeknya adalah customer name dan product name. Ya, ini product. Sorry, ini kolomnya belum. Oh, kolomnya udah ada. Ini saya namakan product name. Oke.
Ya, jadi ada customer name, product name. Ini saya akan save as. Saya sudah ada skema. Sorry. Saya namakan teradata sales 2 saja ya. Jadi sebenarnya saya sudah membuat sebelumnya. Di sini jangan oke. Lalu Anda bisa publish. Tapi saya akan menggunakan yang teradata sales saja. Saya akan open skema di sini. Oke, teradata sales saya akan open. Ini juga sama seperti yang tadi, ada penjualan, ada product name dan sebagainya. Oke, ini sudah teropen ya. Kita bisa cek di web browsernya dulu. Ini belum ada data source-nya. Bisa kita lihat belum ada ini data source yang tadi. Lalu kita akan coba publish dari sini ya. Jadi ini adalah datanya. Saya akan coba publish. Di sini Anda sebutkan URL-nya. Dimana ini ada URL-nya, Pentaho, username dan password. Lalu Anda mau menamakan apa? Teradata sales 33 misalnya, saya akan namakan. Saya akan publish. Ya, successful. Kita bisa cek di manage data source, maka Anda akan melihat teradata sales. Nah, di sini yang Anda perlu ingat bahwa Anda harus membuat JDBC-nya ya. Dimana di sini ada data source-nya teradata sales 33. Maka Anda harus membuat juga teradata sales. Atau Anda bisa specify available data source. Saya coba akan specify saja yang sudah ada. Saya akan gunakan teradata browser. Save. Teradata browser. Berarti dia akan menggunakan ini JDBC ya. Oke, sorry. Saya akan gunakan teradata browser saja karena sudah pernah saya buat sebelumnya. Ya, dia akan menggunakan yang ini JDBC-nya. Jadi tidak perlu saya buat lagi. Saya close. Lalu kita bisa create psychoanalytic juga. Dimana datanya kita ambil dari skema browser ya, bukan dari yang web skema itu. Nah, ini ada teradata sales yang ini. Jadi kalau ini yang kita buat di browser, yang ini kita buat di skema browser. Skema Workbench. Dimana dia simple saja, cuma ada name dan produk. Sementara kalau yang tadi kan lengkap ya. Sehingga kita bisa tambahkan measure-nya, lalu ininya ke row, dan ininya ke produk. Ini kita bisa run. Oke, sorry. Jadi tadi ternyata ada error. Di sini kalau kita lihat error executing query. Jadi Anda bisa mengecek di log ke Pentaho-nya. Jadi ternyata setelah saya cek waktu di skemanya itu saya ada kelupaan. Jadi di hierarki ini saya lupa menyebutkan primary key-nya. Jadi waktu dia join dari sini, jadi ini adalah foreign key dari table sales. Sementara untuk join yang ke table customer name saya belum menyebutkan. Jadi di sini kita harus menyebutkan primary key-nya itu adalah customer ID. Sementara di produk juga saya harus menyebutkan primary key-nya, ini adalah product ID. Lalu ini harusnya saya save as. Saya save saja ini. Saya save. Lalu saya akan publish ulang. Ini saya akan namakan teradata sales. Sorry, saya akan menggunakan teradata browser saja sebagai JDBC-nya. Jadi ini saya hapus dulu ya, teradata sales. Sorry. Saya akan hapus dulu. Lalu ini juga saya akan hapus. Saya akan gunakan teradata browser sebagai JDBC-nya. Jadi waktu di sini saya bisa menggunakan teradata browser. Oke, saya akan publish successfully. Di sini kalau kita lihat di manage data source akan sudah ada teradata sales. Kalau kita edit, dia akan mengacu ke teradata browser sebagai JDBC-nya. Ini saya akan save. Lalu di sini saya akan refresh. Ini masih error kan tadi kan? Sekarang setelah kita refresh, kita gunakan yang tadi. Lalu kita tambahkan penjualan ke measure dan customer name ke row.
Nah, oke, sudah masuk kan? Nah, produk adalah produk. Nah, ini kayak produk masih ada yang salah nih. Coba ini kita remove. Ya. Oke, sorry. Ini berikut sudah saya jalankan dengan cube yang terdata sales. Jadi tadi mungkin ada kurang up to date. Yang tadi di sini Anda harus sebutkan di hierarki ini Anda harus sebutkan primary key-nya dan di dimensionnya Anda juga harus sebutkan. Kalau tidak, dia akan mengambil kolom yang pertama itu customer name, di mana dia akan error. Berikut juga di produk, di sininya juga kita sebut harus sebut primary key-nya dan di sini harus sebut. Kalau tidak, dia akan error. Jadi berikut sudah saya publish ulang, saya sudah override. Nah, ini sudah benar. Jadi cukup mudah bukan? Anda harus kadang-kadang harus mengecek logging di Pentaho-nya ya. Berikut dia adalah logging di Pentaho-nya ya, seperti ini. Kalau ada error Anda bisa lihat. Ya, ini karena sudah tidak ada error. Jadi mungkin sebelum Anda publish, Anda bisa mencek dulu di lokal Anda bisa install Pentaho server, Anda coba publish. Kalau sudah oke ya berarti oke, kalau tidak ya Anda harus fixing. Cuma mungkin di production juga Anda harus cek juga pas awal-awal ya. Terus Anda deploy, itu environment-nya harus sesuai. Oke, sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi cukup mudah dalam pembuatan reportnya. Di sini Anda bisa save. Saya akan bisa save di home. Saya namakan Teradata Sales. Setelah ini saya close, lalu saya bisa open. Di sini saya bisa browse. Tadi adalah di folder di home, Teradata Sales. Kita bisa edit dan kita bisa open. Di sini kalau kita open ya kita hanya bisa melihat saja. Ya, contohnya seperti ini. Anda juga mungkin bisa buat grafik ya. Ya, seperti ini kan. Cukup mudah kamu kan. Anda lihat, wah, si Andri Simon itu membeli warna biru itu adalah roda. Cukup banyak ya, 30 unit. Sementara yang lain mungkin lebih sedikit. Donald dan sebagainya. Juga Anda bisa menggunakan bermacam-macam grafik. Ada line. Ya, intinya sih cukup bagus ini report ini dengan Pentaho ya. Anda bisa gunakan buletan-buletan dan macam-macam. Anda juga cukup ya grid saja. Oke, demikian demo singkat saya mengenai loading data dari CSV ke Teradata dengan menggunakan Pentaho dan reportingnya menggunakan Pentaho server. Jadi Pentaho ini cukup lengkap ya, dia punya tools-toolsnya. Jadi saya hanya menggunakan beberapa saja, yaitu Pentaho DI, yaitu Data Integrator, ini ada ETL toolsnya, Pentaho DI dan Pentaho Server. Pentaho Server itu adalah untuk reportingnya, terutama untuk analitik ya, dan Anda bisa menggunakan Saiku Analytic plugin untuk memudahkan. Karena tampilannya cukup menarik ya, kalau Anda menggunakan yang defaultnya yaitu CDA dashboard, ini cukup kompleks ya. Jadi ini adalah defaultnya. Saya lihat sih cukup kompleks. Jadi saya lebih suka menggunakan Saiku Analytic. Dan juga saya menggunakan skema browser untuk mendesain skemanya di sini. Jadi kalau Anda perlu desain skema yang kompleks, Anda bisa buat dulu. Anda bisa buat dulu juga di lokal, di mesin yang lain. Lalu Anda bisa import atau publish ke mesin production atau development. Di sini Anda bisa publish. Masih banyak tools-tools yang lainnya, tapi memang saya tidak menggunakan. Oke, sekian. Terima kasih.